Hari ini nih seperti apa Pak? Hari ini dilaksanakan FGD, Forum Group Focus Group Discussion yang diinisiasi oleh Pak Kapolda bersama hadir juga Pak Danrem dan Pak Wakajati. Kita juga berdiskusi dengan Dirjen dari SDM yang juga dihadiri secara virtual oleh para gubernur dan para bupati yang ada daerah illegal drilling, khusus untuk mencari solusi alternatif bagi pengelolaan dari sumur-sumur milik masyarakat, bukan milik, maksudnya dikelola ataupun diusahakan oleh masyarakat sehingga mengarah kepada kejadian-kejadian ilegal. Seperti kita ketahui bahwa di Muba banyak sekali kejadian-kejadian akhir-akhir ini, dan atensi dari Polda Sumatera Selatan melalui Bapak Kapolda sangat bagus, sangat besar untuk dicarikan solusi yang permanen. Karena kalau kita bicara mengenai solusi ad hoc, kadang-kadang nanti akan berulang tahun lagi, sehingga harus ada solusi permanen. Jadi dari forum tadi, dari FGD tadi, juga ada pembicaraan secara Zoom dengan Kementerian SDM melalui Bapak Dirjen dan Dirjen Inspektur Jenderal, akan dibuat semacam tim monitoring yang membentuk oleh Kementerian SDM mewakili dari stakeholder di dua provinsi, dari Sumatera Selatan dan dari Jambi, untuk membicarakan mengenai permasalahan aktivitas dari illegal drilling tersebut. Sehingga tim monitoring nanti akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat, Kementerian SDM dalam hal ini, bagaimana untuk mencarikan solusi permanen atas permasalahan yang ada. Dan ini menjadi sangat baik bagi kita, karena ini akan tentu memberikan semacam masukan bagi pemerintah pusat, apa yang bisa pemerintah daerah kerjakan dalam kewenangan yang jelas, secara regulasi, kemudian secara standar operating procedure. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tidak bisa dilakukan oleh polisi ataupun TNI ataupun Pemda sendiri. Ini harus komprehensif, terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, sampai ke level camat kepala desa juga harus dilibatkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diadakanlah FGD pada hari ini, yang merupakan FGD yang ketiga ya Pak, yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dan juga bagi Muba, ini kelanjutan dari diskusi rapat dengan Dirjen pada waktu bulan Juni 2021 bertempat di kantor Bupati Musi Banyuasin. Mudah-mudahan hal ini akan mendapatkan output yang bagus dan positif bagi penanganan aktivitas illegal drilling nanti. Hasil keputusan dari itu sendiri jangka pendeknya apa Pak, kalau boleh tahu? Hasil keputusan jangka pendeknya Mungkin tindakan yang akan diambil jangka pendek ini Pak oleh pemerintah daerah Pak, penanganan illegal drilling ini Pak. Pemerintah daerah tentu akan bekerja mengacu kepada undang-undang dan batas kewenangan dari pemerintah daerah tersebut. Kita tahu bahwa kegiatan hulu migas itu diatur secara strikt oleh pemerintah pusat dan undang-undangnya sudah jelas. Kami di daerah berupaya untuk menegakkan peraturan undang-undangan itu dengan tegas. Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda dalam beberapa waktu belakangan ini sudah menunjukkan sinyal positif yang sangat jelas, dan message-nya bukan hanya send lagi tapi deliver ke masyarakat bahwa ini kegiatan ilegal, bukan masalah perut semata, tapi sudah menjadi masalah bisnis ilegal. Ini yang harus dipahami, bahwa tindakan yang terukur dibutuhkan supaya tidak ada mudarat yang lebih besar lagi di hari kemudian. Sementara itu, dengan paralel kita mencari solusi yang saya katakan tadi, bagaimana memberdayakan masyarakat lingkungan sekitar. Dan ini dilakukan di tingkat tapak, tidak bisa dari pusat, harus di tingkat tapak. Tapak itu kabupaten.
dengan segala desa-desa yang ada, di mana lokasi itu yang ada. Dan alhamdulillah kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaan hulu migas dan pelatihan hulu migas. Selanjutnya, apabila memang Perda ataupun Permen itu sudah direvisi, maka apabila aturannya jelas, regulasinya ada, pemerintah daerah dalam hal ini BUMD bisa memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua, maka itu akan menjadi tugas kita selanjutnya supaya tidak ada lagi yang namanya illegal drilling. Sebenarnya kan sudah dicoba dengan Petrombuka ya Pak, untuk mengakomodir semuanya Itu dengan ada kontrak kerjasama dan dijual ke Pertamina. Tapi itu tadi dari FGD kan terungkap bahwa kadang-kadang harga yang dibeli oleh Pertamina ini nggak bisa bersaing dengan harga dari pasar gelap, sehingga mereka cenderung untuk melakukan kegiatan ilegal, sehingga yang kita sudah upayakan kemarin ya nggak bisa efektif karena harga itu. Sehingga di Permen itu yang akan direvisi nanti ada harganya udah jelas. Tadi saya lihat, Pak Kapolda juga lihat tadi ada harganya itu nanti akan ditentukan tentu berdasarkan dari kajian-kajian yang ada, sehingga nggak ada lagi pasar-pasar gelap yang bisa mereka lempar. selama permen itu belum direvisi Pak, apakah mungkin ada keputusan seperti yang Bapak sudah lakukan sejak 3 bulan sampai saat itu? Iya Pak. Apakah kelanjutannya akan berlangsung untuk Bapak? Ya, terima kasih. Jajaran penegak hukum tentu bekerja berdasarkan regulasi. Ya. Ditegaskan kalau yang seperti ini, kita melihat fakta di lapangan, temuan kita ribuan sumur baru, itu persoalannya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah masalah dampak lingkungan. Kita lihat ekosistem habitat lingkungan di mana illegal itu terjadi, hangus, kosong, terbakar, dan mungkin mati habitat ekosistem yang ada di sana. Nah, jadi sekali lagi kegiatan yang kita lakukan membuktikan tadi banyak sumur-sumur baru yang tidak masuk dalam aturan tadi, ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Pak, tadi kan ada sejumlah komitmen Pak dari Polda Sumsel Pak. Ini seperti apa sih Pak untuk penindakannya nanti Pak? Komitmen penindakan. Ya. Iya. Jadi tadi ditegaskan kembali dalam masa transisi ini. Jadi kami mengingatkan pada masyarakat kembali. Ya. Ini bukan kemudian ruang kosong mereka bisa melakukan aktivitas kembali. Ya. Kami tegaskan bahwa penegak hukum akan melakukan terus. Ya. Dan kami berharap juga regulasi yang tadi disampaikan Pak Bupati ini bisa segera keluar dari SK Migas dari Kementerian Membangun. Ya. Izin Pak, tadi ada solusi Pak. 34 Cuman muda. muda Pak ya. Sedangkan yang tertutup harus muda itu pun di dalam kawasan konsesi. Apakah nanti ke depan ada jangka waktu ke depan yang kita targetkan berapa lama untuk pembentukan stupa sehingga tidak ada lagi ada target untuk kita Pak? Ya, kita masih kontinu akan melakukan penegakan seperti yang saya katakan itu. Ya. Kami ingatkan lagi tadi bahwa jangan ada ruang kosong tadi sampai dengan tadi ada regulasi yang muncul untuk bisa mengatur masalah ini. Ya. Jadi tolong sekali lagi jangan melakukan kegiatan illegal drilling ini. Izin Pak, tadi ada langkah-langkah pemulihan tadi Pak dari paparan Bapak tadi. Ya, recovery ini yang kami Iya. tawarkan. Jadi saya katakan bahwa penegakan hukum itu bisa menjadi solusi terakhir, tetapi juga bisa menjadi solusi pertama untuk menimbulkan ketertiban terhadap kepatuhan peraturan. Ya. Ini yang saya katakan. Jadi solusi tadi, contoh misalnya dari saya bilang Bupati, buat pertandingan antara kecamatan atau desa untuk hijau, bebas dari illegal drilling. Berikan tantangan itu pada lurah. Ya. Mana yang terbaik, berikan penghargaan. Sehingga mereka berkompetisi, berlomba untuk itu. Alih solusi tadi, ya, yang kami katakan tadi, ya, masyarakat yang sudah terbiasa seperti itu akan berubah nanti dengan solusi-solusi rekomendasi saya. Ya. Itu yang kita lihat dari pemetaan persoalan identifikasi yang kita temukan. Pak, upaya Polda Sumsel untuk mencari backing ini seperti apa Pak? Ada cara-cara kita. Ya. Oke, terima kasih. Ya Pak.